kita lanjut ya. Nah, kalau untuk teknik scanning itu, kita baca soal dulu. Biasanya kita harus membaca soal dulu, baru mencari atau memindai gitu untuk mendapatkan informasi guna mendapatkan jawaban dari soal yang akan kita kerjakan gitu. Jadi misal tipe soalnya itu diminta untuk mencari fungsi dari suatu hal. Maka kita cari nge-scanning kata-kata fungsi-fungsi dari kalimat yang ada di suatu paragraf gitu. Jadi nggak usah membaca keseluruhan teks lagi. Nah, itu beberapa teknik yang bisa dilakukan untuk menemukan informasi dari suatu teks atau suatu bacaan. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu atau kita next ke contoh soalnya. Satu, dua, tiga, oke. Kayaknya kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Nah, ini untuk contoh soalnya. Ini untuk bacaan yang pertama, coba teman-teman dibaca terlebih dahulu. Kemudian baca aja secara sekilas, kemudian meng-highlight kata-kata yang pentingnya, dan kemudian men-scanning gitu. Apa aja yang perlu diingat. Boleh. Oke, apa semuanya sudah membaca? Nanti kita lanjut aja ke soal nomor 1 ya. Nah, soal nomor 1 terkait bacaan yang tadi, yaitu dekafeinasi dengan metode ekstraksi yang mahal tetapi efektif untuk mengurangi kadar kafein dalam biji kopi adalah A. Menggunakan pelarut air, B. Menggunakan pelarut kimia, C. Menggunakan karbon dioksida superkritis, D. Memanfaatkan mikroorganisme, E. Memanfaatkan enzim sebagai biokatalis. Ada yang bisa jawab? Sebelum kita membahas jawabannya.
Ayo, ada yang bisa jawab? Oke, kita bisa ke ini lagi ya, ke bacaan yang sebelumnya. Tadi soalnya itu menanyakan tentang dekafeinasi. Husna bisa tolong jawab soal nomor 1. Halo. Oke, takutnya tadi agak. Ayo, udah pada baca belum? Oke, kita langsung mencari kata dekafeinasi. Kalau untuk tipe soal yang seperti ini, itu kita menggunakan scanning karena kita sudah tahu topiknya ini adalah untuk mencari dekafeinasi. Tentang apa? Kita meng-scanning kata dekafeinasi ada di paragraf yang keberapa? Nah, ini ada di sini, ada proses dekafeinasi. Ayo, berarti soal nomor 1. Jawabannya? Ada di sini nih. Nah, ini menjelaskan metode dekafeinasi seperti yang ditanya di soal nomor 1. Oke, dekafeinasi dengan metode ekstraksi yang mahal tetapi efektif untuk mengurangi kadar kafein dalam biji kopi adalah, oke, kita lihat dari dekafeinasi. Nih, dapat dilakukan melalui proses ekstraksi. Nah, ekstraksi karbon dioksida superkritis atau minyak biji bunga matahari. Nah, tapi selanjutnya ini kita nggak usah baca yang ini, kita cari aja yang lain. Kalimat selanjutnya, nah di sini ada bacaan karbon dioksida ini banyak terdapat di udara. Nah, ekstraksi menggunakan pelarut CO2 superkritis dapat mengurangi kadar kafein dalam biji kopi hingga mencapai 96%. Namun teknologi pengerjaannya memerlukan biaya yang tinggi. Nah, setelah kita mendapatkan sebuah kalimat untuk soal nomor 1, maka didapatkan jawaban soal nomor 1 yaitu dekafeinasi dengan metode ekstraksi yang mahal tetapi efektif untuk mengurangi kadar kafein dalam biji kopi, yaitu C, menggunakan karbon dioksida
super kritis. Nah, karena di sini juga ada kata mahal, berarti kalau mahal ini memerlukan biaya yang tinggi kan. Nah, kita juga bisa cari dari dari bacaan tersebut mana nih kalimat yang ada kata mahalnya atau ada biaya tingginya. Nah, itu adalah bisa menjadi jawaban dari soal ini gitu. Oke. Itu kita menggunakan topik menggunakan teknik scanning. Nah, soal nomor 2, salah satu ciri khas kopi Arabica adalah, ini juga sama nih, kita pakainya teknik scanning, di mana kita cari pembahasan tentang kopi Arabica dan ciri khas. Ada yang bisa jawab? Mana ya? Untuk bacaannya, nah ini. Kita scanning aja nih, mana kopi Arabica? Oh, kopi Arabica ada di sini nih. Nah, oh, selanjutnya ini ada pembahasannya. Biji kopi Arabica memiliki ukuran agak besar, pipih, sedikit memanjang, dan agak rapuh. Dah, kita menemukan nih jawaban untuk soal nomor 2. Dari situ kita langsung aja kembali ke soal, nggak usah baca kalimat selanjutnya. Tuh, untuk menemukan jawaban menggunakan teknik scanning. Berarti untuk jawaban soal nomor 2 adalah yang A, yaitu biji kopinya berukuran agak besar dan berbentuk pipih untuk ciri khas dari kopi Arabica. Nah, untuk soal selanjutnya, efek berikut yang bukan merupakan akibat konsumsi kafein adalah A, mengurangi rasa kantuk, B, mengurangi rasa lelah, C, menurunkan detak jantung, D, meningkatkan daya tangkap panca indera, E, meningkatkan stamina tubuh. Kira-kira yang mana? Ayo. Ada yang bisa jawab? Kalau ini sepertinya kita nggak usah kembali membaca soal ya, karena kita tahu kafein ini berguna untuk apa. Nah, sudah biasa minumnya. Gitu. Ayo, ada yang bisa jawab? Yang mana nih jawabannya? Ayo langsung jawab aja. Kafein. Salah, Kang, kan ini yang ditanya bukan. Efek yang bukan. Efek berikut yang bukan merupakan akibat konsumsi kafein adalah, ayo yang bukan. Oke, kayaknya kita kembali ke bacaan sebelumnya ya. Berarti kita nge-scanning efek kopi. Mana sih bacanya? Aduh, kelebihan nih. Ah, ini nih. Oke. Yang ini nih. Nih, ada kata zat aktif yang terdapat dalam biji kopi disebut kafein. Nah, di sini nih berarti ada efek dari penggunaan kafein. Nah, tapi ingat di soal tadi itu kita nyarinya bukan.
yang bukan merupakan efek dari kafein. Jadi apa hayo jawabannya? Oke, diingat-ingat ya untuk bacaan ini. Kita ke soal lagi. Nah, kita lanjut ke soal lagi. Jadi, jawabannya efek berikut yang bukan merupakan akibat konsumsi kafein adalah, ayo jawabannya apa? Ada yang bisa jawab? Cek, betul. Oke, yang benar itu jawabannya adalah C. Karena kafein itu dapat mengurangi rasa ngantuk, rasa lelah, kemudian meningkatkan daya tanggap panca indera, dan meningkatkan stamina tubuh. Kalau menurunkan detak jantung itu bukan efek dari kafein, karena kalau menurunkan detak jantung ini bisa membuat kita rileks gitu. Tapi kan kafein ini buat kita lebih semangat gitu. Oke. Nah, ini juga sama. Kita untuk tipe soal yang seperti ini lebih baik kita menggunakan teknik scanning, yaitu mencari efek dari konsumsi kafein. Gitu. Mencari aja nih kata dari paragraf dalam satu paragraf atau kalimat gitu. Nah, selanjutnya nah ini ada bacaan yang kedua. Oke. Nah, untuk ini kita menggunakan teknik scanning dulu untuk mengetahui bacaan ini tentang apa sih dan hal-hal yang perlu kita ketahui dari bacaan ini. Itu menggunakan teknik scanning atau membaca cepat. Oke, sudah pada baca semuanya? Oke, kalau sudah pada baca semuanya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, berdasarkan bacaan tadi atau bacaan tersebut, kota pintar diartikan sebagai kota yang A. Memiliki fasilitas publik yang semuanya dikendalikan oleh internet. B. Memiliki smart people yang saling berjejaring di dunia maya. C. Mempunyai kualitas hidup dan kesejahteraan yang baik. D. Mempunyai arah kebijakan dan strategi pembangunan digital. E. Mempunyai pemerintah yang terbuka menerima kritik netizen. Nah, kita lihat tipe soalnya. Di sini tipe soal kita cari definisi atau arti dari kota pintar. Nah, ada di mana tuh? Nah, di sini nih. Oh, ternyata dia ada langsung ya, ada di kalimat awal di paragraf pertama. Di smart city atau kota pintar dapat diartikan secara sederhana sebagai kota yang mampu
meningkatkan mutu hidup, kenyamanan dan kedamaian bagi masyarakatnya. Oke, stop. Lanjut, berarti untuk jawaban nomor 1 adalah yang C. Yaitu kota pintar diartikan sebagai kota yang mempunyai kualitas hidup dan kesejahteraan yang baik. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi menemukan informasi dan teknik-teknik yang digunakannya? Kalau yang mau bertanya bisa langsung open mic aja ya. Oke, sepertinya sudah pada mengerti ya untuk materi yang ke-1 ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang interpretasi dan integrasi. Nah, interpretasi ini adalah penafsiran tentang suatu hal yang berhubungan dengan pemahaman dan biasanya berada di akhir paragraf yang berisi kesimpulan dari suatu kejadian dan kesimpulan hubungan sebab akibat pada suatu bacaan. Atau bisa dikatakan interpretasi ini adalah kesimpulan dari satu paragraf gitu. Nah, biasanya kita dapat nih di akhir paragraf atau kalimat akhir gitu. Biasanya ada kata dengan demikian, ada kata-kata dengan demikian, bahwa itu oleh karena itu, nana gitu kalau interpretasi. Nah, kalau integrasi itu adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Jadi maksudnya itu interpretasi yang dikumpulkan agar menjadi kesimpulan yang utuh untuk menghasilkan inferensi atau simpulan yang dapat menerangkan suatu bacaan yang utuh gitu. Jadi integrasi ini kumpulan dari interpretasi dari setiap paragraf yang ada dalam satu bacaan gitu. Nah, caranya gimana untuk mendapatkan kesimpulan ini? Yang pertama, temukan dulu nih ide pokok atau gagasan utama dari paragraf tersebut. Nah, ide pokok atau gagasan utama ini bisa didapatkan dari kalimat utama. Nah, kalimat utama ini nggak selamanya ada di kalimat awal paragraf ya, nggak di kalimat pertama paragraf, tapi bisa juga ada di awal, ada di akhir, atau ada di awal dan di akhir gitu. Nah, selanjutnya bisa diintegrasikan setiap ide pokok yang tadi didapatkan terus disatukan gitu. Nah, yang ketiga tinggal menarik kesimpulan atau inferensi dari interpretasi yang sudah didapat. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kayaknya udah cukup
cukup ya untuk materi yang satu ini. Kita lanjut aja ke contoh soal. Nah, untuk bacaannya satu. Yang ke satu masih dengan teknik yang sebelumnya untuk menemukan informasi, kita menggunakan teknik skimming atau membaca cepat terlebih dahulu dan meng-highlight kata-kata atau kalimat yang penting untuk menjawab 5W1H. Seperti itu. Bisa dibaca terlebih dahulu untuk bacaannya. Oke, apa sudah selesai? Kalau sudah, kita lanjut ke soal. Nah, soal nomor satu, soal yang pertama ini ditanya simpulan yang tepat bagi bacaan tersebut adalah A. Perilaku manusia cenderung jahat dan lebih buruk daripada perilaku binatang karena saling memangsa antar sesama. B. Manusia harus mampu bertahan dan bersaing dengan manusia lainnya dalam mempertahankan kehidupan masyarakat. C. Manusia harus mampu menggunakan nuraninya dalam bertindak dan berperilaku dengan menghargai dan menghormati sesama. D. Prinsip homo homini lupus merupakan salah satu bagian dari penanda perjalanan peradaban manusia pada masa lalu. E. Prinsip homo homini socius sangat cocok. Nah, soal yang pertama ini ditanyakan itu yaitu simpulan. Kalau simpulan berarti ini caranya kita mencari dulu ide pokok atau kesimpulan dari menjadi satu simpulan yang utuh atau diintegrasikan. Nah, berarti sekarang kita harus mencari dulu interpretasi. Ada yang tahu interpretasi atau kesimpulan dari paragraf yang pertama ini yang mana? Untuk mencari interpretasi itu kita bisa mencari dulu kalimat utamanya atau langsung ide pokok. Nah, di sini kalimat utamanya ada di mana? Hayo. Ada yang tahu? Nah, untuk kali ini kalimat utama atau kalimat utama itu ada di akhir paragraf, yaitu manusia saling menikam sesamanya adalah kalimat pendukung dari kalimat ini. Karena dijelaskan tuh
bagaimana manusia itu bisa saling menikam sesamanya seperti itu. Nah, ini untuk interpretasi dari paragraf yang pertama. Nah, selanjutnya kita mencari interpretasi dari paragraf yang kedua. Nah, untuk di paragraf kedua ini, kita bisa lihat bahwa kalimat utamanya ini ada di pertama nih. Jika kita mengamati lebih dalam, dunia binatang justru memberikan banyak pelajaran hidup bagi umat manusia. Nah, ini kalimat utama. Untuk kalimat selanjutnya itu kalimat pendukung atau yang menjelaskan lebih lanjut dari maksud dunia binatang yang memberikan banyak pelajaran hidup bagi umat manusia. Seperti itu. Kita bisa mengetahuinya dari situ mana kalimat utama, mana kalimat pendukung. Kalimat utama itu adalah ide utamanya. Nah, kalau kalimat pendukung itu biasanya yang menjelaskan lebih lanjut dari ide utama yang kita temukan yang ada di kalimat utama. Nah, selanjutnya kita mencari lagi untuk interpretasi di paragraf yang ketiga. Nah, kalau yang di sini ternyata dia ada di akhir, yaitu manusia adalah teman bagi sesama manusia. Nah, kenapa yang ini? Karena kalimat sebelumnya ini menjelaskan nih tentang hal ini, tentang manusia adalah teman bagi sesama manusia, seperti yang dijelaskan oleh seorang filsuf Romawi, yaitu Homo homini socius. Nah, berarti saat tadi kita menemukan 3 interpretasi dari 3 paragraf ini, kita bisa integrasikan menjadi satu simpulan yang tepat, yaitu lanjut aja ya untuk jawabannya. Yang C, yaitu manusia harus mampu menggunakan nuraninya dalam bertindak dan berperilaku dengan menghargai dan menghormati sesama. Seperti itu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Satu, dua, tiga, oke. Kita lanjut ya. Nah, soal nomor 2, ini pernyataan benar atau salah. Nah, oke, untuk yang pertama, pernyataan yang pertama. Menurut Thomas Hobbes, manusia dapat menjadi pemangsa bagi sesamanya. Benar atau salah? Masih ingat dari kalimat dari bacaan sebelumnya? Oke, kita ingat-ingat ya, menurut Thomas Hobbes, manusia dapat menjadi pemangsa bagi sesamanya. Adalah benar. Nah, yang kedua, untuk pernyataan yang kedua, Homo homini socius
manusia seperti binatang yang saling memangsa. Benar atau salah? Ada yang masih ingat? Salah. Bacaan sebelumnya? Aduh. Kalau bukan hakikat manusia seperti binatang yang saling memangsa, tapi manusia itu bisa menjadi teman sesama manusia. Berarti pernyataan ini salah. Tuh. Nah, untuk pernyataan yang ketiga, jaring laba-laba sangat kuat dan mampu menjerat mangsa yang lebih besar seperti seekor katak. Nah, pernyataan ini benar atau salah? Oke, kalau diingat dari bacaan sebelumnya, pernyataan ini itu benar. Nah, yang keempat, laba-laba akan memangsa dan memakan apapun yang tertangkap oleh jaring yang disiapkan. Nah, kita bisa mencari tentang informasi tentang laba-laba tadi. Oh, di sini nih. Oh, ternyata ada kalimat laba-laba melepaskan jeratan katak dan membiarkan tetap hidup. Berarti pernyataan tadi yang menjelaskan bahwa laba-laba akan memangsa katak yang terjaring di jaring yang disiapkan itu salah, karena ternyata laba-laba itu melepaskan katak yang ada di jaring yang udah disiapkannya gitu. Nah, yang keempat, manusia dapat belajar dari perilaku hewan dalam berinteraksi antar sesama pada kehidupan nyata. Nah, untuk jawaban ini adalah benar. Oke. Nah, ini untuk jawaban keseluruhannya. Jadi pernyataan ke-1 itu benar, pernyataan kedua itu salah, pernyataan ketiga benar, pernyataan keempat salah, pernyataan kelima benar. Seperti itu. Nah, ini untuk materi selanjutnya, yaitu ada tentang evaluasi dan refleksi. Nah, evaluasi dan refleksi adalah kemampuan memberikan penilaian serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain yang berada di luar. Nah, evaluasi ini berarti penilaian, kalau refleksi itu gerakan atau pantulan sebagai jawaban suatu hal atau kegiatan yang datang dari luar. Nah, kita langsung aja ya ke contoh soalnya seperti apa. Nah, ini ada bacaan lagi, karena memang materi kita tentang literasi bahasa Indonesia, jadi memang banyak bacaannya. Nah, di sini kita bisa menggunakan teknik skimming yang udah dipelajari sebelumnya tadi. Oke, bisa dibaca terlebih dahulu.
bisa dipahami dulu ya untuk bacaan yang satu ini dan meng-highlight kata-kata atau kalimat yang penting. Seperti ini, kereta maglev, magnetic levitation adalah kereta api yang mengambang di atas rel. Ini adalah kalimat utama yang terdapat Nah, ini adalah kalimat utama dari paragraf awal. Nah, boleh selanjutnya langsung aja ke paragraf kedua, paragraf ketiga, atau paragraf keempat. Kita menggunakan teknik skimming di mana nggak usah baca keseluruhan isi teks. Oke, nah selanjutnya langsung ke soal 1. Di mana di sini ada pernyataan benar atau salah. Pernyataan ke-1 yaitu kereta maglev itu mendapat hambatan udara lebih kecil dibandingkan kereta biasa. Benar atau salah? Nah, seperti yang dijelaskan pada paragraf 1 ya, nih keretanya itu menyebabkan gesekan yang sangat kecil sehingga kereta dapat bergerak dengan tenang, halus, dan cepat. Maka untuk pernyataan ke-1 dia adalah benar, pernyataan yang benar. Oke, selanjutnya untuk pernyataan yang kedua, mendapat tarikan dan kereta magnet mendapat tarikan dan dorongan melalui pasangan dua magnet permanen. Nah, untuk yang pernyataan ini itu salah ya. Oke, untuk pernyataan selanjutnya, sumber utama energi maglev atau energi kereta magnet berupa energi listrik. Nah, seperti yang pada bacaan sebelumnya ya, kalau kereta maglev ini tuh menggunakan magnet, bukan energi listrik. Berarti pernyataan ini adalah salah. Oh iya benar. Salah, betul. Oke, betul. Nah, untuk pernyataan selanjutnya, maglev dengan sistem SSE dapat mengambang di udara pada kelajuan rendah. Oke, kita cari nih tentang SSE di bacaan sebelumnya. Oh, ada di sini nih. Nah, sistem ini memungkinkan kereta bergerak dengan kelajuan yang rendah maupun tinggi, tetapi memiliki stamina lebih rendah dibandingkan SSD. Maka pernyataan untuk yang keempat, maglev dengan sistem SSD dapat mengambang di udara pada kelajuan rendah adalah benar. Nah, untuk yang selanjutnya, pernyataan maglev dengan sistem SSD tidak dapat mengambang di udara pada kelajuan rendah. Benar atau salah?
kita cari pembahasan tentang SSD. Nah, yang di bagian sini nah, seperti yang ada pada kalimat ini ya. Mana ya tadi teh nih, proses terangkatnya kereta memerlukan waktu sehingga kereta dengan sistem SSD harus dilengkapi roda agar dapat bergerak pada kelajuan rendah. Nah, berarti untuk pernyataan yang kelima ini adalah benar. Kereta dengan sistem maglev dengan sistem SSD tidak dapat mengambang di udara pada kelajuan rendah. Seperti itu. Ini untuk jawaban keseluruhannya. Oke, untuk materi hari ini ada satu soal lagi, yaitu tentang masih yang sebelumnya, tentang smart city. Seperti pada bacaan pada materi yang kedua. Oke, kita coba langsung aja ke soalnya. Kita menggunakan teknik scanning sekarang. Upaya yang perlu dilakukan untuk menciptakan smart people di dalam kota pintar adalah, ini kita mencari kata upaya dan smart people di dalam kota pintar. Nah, di sini ada kata upaya, tapi di sini tidak menjelaskan bagaimana untuk mengadakan yang smart people, untuk menciptakan smart people. Berarti bukan yang di sini, kita cari lagi. Nah, di sini ada kalimat untuk itu diperlukan edukasi literasi internet yang baik dengan mengedepankan sikap santun dan bertutur kata serta menggunakan media sosial dan internet secara bijak. Nah, jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang D, memberikan edukasi literasi digital yang cerdas, kritis, dan beradab. Seperti itu. Nah, ini untuk latihannya. Oke, nanti bisa dikasih aja, nanti di skip. Nah, untuk materi hari ini, alhamdulillah sudah selesai. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih teman-teman. Sudah belajar dan semangat terus ya. Ya, terima kasih Kak. Sebelumnya terima kasih kepada Teh Rani atas pemaparan materi dan contoh soalnya. Semoga yang disampaikan bisa semakin membuka pemahaman kita. Kan tadi sudah ya mengenai contoh soal dan pembahasannya. Selanjutnya kita akan ada sesi diskusi terlebih dahulu nih bagi teman-teman. Mungkin ada yang masih keliru ataupun bingung, boleh ya kita untuk diskusi terlebih dahulu selama saya kasih waktu selama beberapa menit ke depan. Silakan untuk teman-teman semuanya yang ada perlu ditanyakan kepada Teh Rani mengenai literasi bahasa Indonesia bisa ditanyakan ya. Silakan, saya kasih waktu untuk beberapa menit ke depan.
Untuk teman-teman, bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup pemaparan materi dari Teh Rani tadi? Kalau tadi teknik scamming gimana ya, Kak? Mangga untuk Teh Rani ya dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Teh Husna mengenai teknik scamming ya tadi. Iya, Oke. Untuk teknik langsung dijawab aja ya. Kalau untuk teknik scamming ini teknik gimana kita membaca cepat. Jadi mata itu langsung bergerak menemukan banyak kata dalam 1 detik dan kita nggak harus baca keseluruhan teks yang ada di 1 paragraf gitu. Jadi kita juga cuma cukup baca kalimat awal dari paragraf, terus judul dari paragraf tersebut, kemudian baca kalimat pendukung di mana kalimat pendukung ini yang benar-benar mendukung dari kalimat utamanya. Misal kayak tadi ada bacaan tentang tanaman kopi. Yang pertama yang harus kita baca itu hanya definisi kopinya dan langsung ke fungsi-fungsi kopi. Nggak harus membaca penjelasan lebih lanjut dari kopi tersebut gitu. Paham nggak? Cukup? Bagaimana Berarti untuk Teh Husna, apakah dicukupkan? Ya? kalau kalau misalnya soal langsung aja di apa? Misalnya di soal tuh disuruh cari ini, ya udah cari tentang itu aja, jangan dibaca semua gitu. Iya. Kayak tadi Tapi, cari upayanya aja, ya udah. Kalau itu disebutnya teknik scanning. Kita hanya mencari apa yang perlu kita cari. Nah, kalau teknik scanning itu kita baca cepat untuk mendapatkan pemahaman dari bacaan yang sedang kita baca, dari teks yang sedang kita baca gitu. Biar kita nggak bolak-balik nih dari soal ke bacaan, dari soal ke bacaan. Jadi teknik scanning ini untuk mendapatkan pemahaman dan ingatan gitu. Teks ini tuh tentang apa? Seperti itu. Oh iya. Ya cukup, makasih Kak. Oke, alhamdulillah kalau paham. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih untuk Teh Husna yang sudah memberikan pertanyaannya dan Teh Rani yang sudah menjawab pertanyaan dari Teh Husna tadi. Buat teman-teman semuanya nih, masih ada waktu untuk kita sesi tanya jawab. Jadi untuk Teh Laras, Teh Siti, Teh Sheila, Teh Salma, Teh Adara dan yang lain yang ada di sini, silahkan bagi yang masih bingung boleh ditanyakan ya. Apakah sudah cukup dari pemaparan materi Teh Rani tadi? Kalau sudah cukup, boleh dikasih emoji jempol. Oke, sudah cukup. Terima kasih ya. Karena waktu sudah mendekati ke akhir kegiatan, izinkan saya sebagai MC untuk menutup rangkaian pembelajaran rutin UTBK pada malam ini. Sebelum benar-benar kita akhiri, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak kepada pemateri Teh Rani Nurwidiawati dan juga kepada seluruh peserta yang sudah membersamai kegiatan malam ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat dan menjadi bekal terbaik untuk perjuangan UTBK teman-teman semuanya. Sebagai penutup, kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Untuk teman-teman semuanya tetap berada di Meet ini ya sebentar karena akan ada dokumentasi terlebih dahulu. Untuk dokumentasi oleh siapa? Teh Devi? Yuk sama aku yuk. Oke, boleh. Buat teman-teman semuanya boleh ya buat di on cam, boleh buat pakai kerudung terlebih dahulu, ditunggu sampai pukul 21.14 kali ya, kita kasih waktu 2 menit untuk bersiap-siap ya, untuk on cam semuanya. Nah, Teh Husna udah on cam nih, ayo yang lain. Teh Laras, Teh Sheila, Teh Siti, Teh Adara, dan Teh Paul, dan lain-lain. Ayo dong on cam. Yang lainnya ditunggu ya. Oke, sudah pukul 21.14. Mungkin bisa langsung aja ya Teh Devi untuk mendokumentasikan kegiatan malam ini. Ayo, aku hitung ya. Nanti Oke. biasa ininya, gayanya. Ya, betul sekali. Satu. Ayo, Formal dulu Teh. boleh formal dulu. 1, Oke. 2, 3. Kita slide 2-nya. Ini ada 2 ini soalnya. 1, 2, 3. Yuk, boleh gaya satunya, tauhidnya. Gaya satunya. Udah, Wang Lutfi. Yuk, 1, 2, 3. Lagi di slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, mau 1 kali lagi kah? Bebas, gaya bebas. Enggak. Ya, 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Mangga kembalikan ke Terima MC. kasih kepada Teh Devi ya yang sudah mendokumentasikan kegiatan pada malam hari ini. Sebagai penutup, mungkin saya selaku MC, mohon maaf apabila selama membantu acara pada malam hari ini terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan ya. Mohon dimaklumi kepada teman-teman semuanya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nih, jangan lupa ya tetap hadir dalam acara pertemuan Ikro Society selanjutnya ya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Wabarakatuh. Selamat istirahat. Selamat istirahat semuanya.